Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu ya, Ibu Rizka Rahmania. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi untuk mata pelajaran Administrasi Farmasi kelas 11. Kalau kemarin ya, Ibu sudah mengajar juga ya untuk responsi simulasi apotek ya. Silahkan siapkan catatannya. Ya, kita akan mulai mata pelajaran Administrasi Farmasi kelas 11. Nah, untuk materi semester gasal tahun pelajaran 2020-2021 yang akan kita pelajari yaitu yang pertama manajemen apotek, kemudian organisasi apotek, kemudian saluran distribusi perbekalan farmasi, pemasaran, penampilan diri, dan komunikasi. Penilaian atau KKM mungkin sudah Ibu jelaskan kemarin saat responsi di simulasi apotek ya. Jadi sama nilai KKM-nya 65 tetapi harus nilainya minimal 78. Untuk kompetensi dasarnya pada bab pertama yaitu manajemen apotek, kalian harus bisa menerapkan manajemen dan administrasi dalam bidang farmasi. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan konsep dasar manajemen, kemudian menjelaskan fungsi-fungsi manajemen, kemudian dapat menerapkan manajemen dan administrasi di apotek. Oke, kita langsung mulai saja ke bab pertama yaitu manajemen ya. Siapa sih yang membutuhkan manajemen? Kemudian mengapa manajemen itu dibutuhkan? Nah, yang membutuhkan manajemen tentunya tidak hanya suatu organisasi, ada juga perusahaan, kemudian bisa juga untuk kegiatan, misalnya kegiatan-kegiatan kecil, ya itu juga memerlukan manajemen. Kemudian, mengapa manajemen itu dibutuhkan? Ya, ada 3 alasan utama diperlukannya manajemen, yaitu yang pertama, untuk mencapai tujuan. Ya, jadi manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi, ya bisa pribadi. Kemudian yang kedua adalah menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, ya. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, kemudian sasaran, kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, misalnya pemilik dengan karyawan, kemudian pelanggan, konsumen, atau serikat kerja atau asosiasi perdagangan, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian alasan yang ketiga yaitu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satunya adalah mengukur efektivitas dan efisiensi, karena kekuasaan seorang manajemen bergantung juga pada kemampuan untuk membuat orang lain melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Oke, tadi sudah disinggung ya mengenai efektivitas dan efisiensi. Nah, untuk efektif apa sih bedanya dengan efisien? Untuk efektif, sebetulnya kalau kalian cari di googling ya atau di internet, cari di internet banyak sekali pengertian-pengertian tentang efektif ya. Efektif yaitu usaha guna mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan tanpa memperdulikan biaya yang harus dikeluarkan. Ya, ingat kata kuncinya bahwa kalau efektif itu suatu usaha untuk mendapatkan tujuan tapi tidak memperdulikan biaya, ya lebih ke waktu. Ya, lebih ke waktu. Jadi waktunya efektif gitu. Kemudian ada pengertian lain yaitu cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa pilihan alternatif. Kemudian mengimplementasikan pekerjaan itu dengan tepat dan waktu yang cepat ya. Ingat kata kuncinya tadi adalah waktu. Begitu pula pengertian yang ketiga, efektif yaitu sesuatu hal yang dianggap bisa berhasil dan secara tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan.
Gitu ya, semoga paham. Kemudian kita lihat pengertian dari efisiensi. Jika tadi efektif kata kuncinya adalah waktu, nah kita lihat efisien, pengertiannya adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan sumber daya yang minimal, namun dengan hasil yang maksimal. Ya, jadi lebih efisien ya. Kalian mungkin sering dengar lebih efisien ya. Jadi sumber daya yang digunakan minimal tapi hasilnya maksimal. Sumber dayanya diolah dengan bijak dan hemat hingga uang, waktu, dan tenaga tidak banyak terbuang ya. Jadi unsur-unsurnya atau kata kuncinya ada modal atau uang, kemudian waktu dan tenaga ya. Kemudian dalam hal ini semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya. Misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah gitu ya. Coba kita lihat gambar berikut ya. Effectiveness is not the same as efficiency. Jadi, do you want to do things well or do the right things? Jadi, efektif itu suatu usaha untuk mendapatkan tujuan atau hasil atau target yang diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ya. Jadi, pekerjaan yang efektif biasanya berhubungan dengan perencanaan, kemudian jadwal atau eksekusinya supaya bisa memberikan keputusan yang tepat. Pekerjaan dikatakan efektif jika tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya telah berhasil, sehingga dalam hal ini efektif ukurannya adalah hasil ya. Coba dilihat di gambarnya. Kemudian jika efisien adalah suatu usaha yang mengharuskan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tidak menguras waktu ya, cepat dan memuaskan gitu ya. Kemudian apa sih manajemen itu ya? Kalau kalian searching juga atau googling, kalian bakal menemukan pengertian-pengertian manajemen dari berbagai ahli ya. Jadi silakan untuk menambah-nambah catatan dan pengetahuan kalian bisa googling ya. Manajemen adalah seni atau ilmu, seni dan ilmu tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, atau ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien ya. Jadi ingat kata kunci dari manajemen adalah untuk mencapai tujuan ya. Tujuan yang seperti apa? Tujuan yang telah ditetapkan tentunya secara efektif dan kemudian ada unsur-unsur atau sarana manajemen yang dikenal dengan sebutan 6M ya. Jadi lebih mudah ingat 6M, yaitu man, money, material, method, mesin, dan market ya. Kita bahas satu-satu ya. Untuk man atau pengertiannya manusia. Jadi manusia merupakan unsur atau sarana manajemen yang paling penting ya. Jadi manusia nanti bisa bertindak sebagai objek, juga bisa bertindak sebagai subjek. Nah, untuk manusia bertindak sebagai subjek berarti pengertiannya adalah manusia yang dapat memulai suatu tindakan dan bisa menjadi penggerak ya atau motivator ya. Kemudian man sebagai objek, yaitu bahwa manusia itu dapat diatur dan digerakkan ya. Jadi kalau subjek penggeraknya, kalau objek manusia yang berfungsi sebagai yang digerakkan gitu ya. Kalau mungkin dalam bahasa yang lebih mudah, manusia sebagai subjek itu sebagai leadernya atau pemimpinnya, kemudian manusia sebagai objek itu sebagai bawahannya gitu. Kemudian yang kedua adalah money ya, money atau uang ya. Jadi uang dapat berperan sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan. Mungkin lebih ke pengertiannya kalau untuk usaha mungkin modal gitu ya. Kemudian si uang ini ya untuk tentunya membiayai tenaga
kerja, kemudian memberi material atau mesin, kemudian metode pemasarannya bagaimana, ya, dan lain-lain. Kemudian untuk mencapai penggunaan uang yang efektif dan efisien diperlukan juga bagian yang ahli, ya, dalam bidang keuangan. Kemudian unsur atau sarana manajemen yang ketiga yaitu material. Material atau bahan, ya, atau bahan-bahan, ya, merupakan sarana juga, sarana pokok dalam melakukan suatu usaha, ya, baik dalam bidang produksi maupun perdagangan, ya. Jadi materialnya bisa berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, atau bahan jadi, ya. Kemudian yang keempat adalah metode atau cara, ya, merupakan cara yang digunakan dalam suatu proses produksi, ya, atau perdagangan. Ya, gimana sih nanti metodenya untuk misalnya dalam proses produksi agar produksinya lebih banyak tapi nanti modalnya lebih sedikit, misalnya, itu termasuk ke dalam metode, ya. Kemudian bisa untuk metode pemasarannya bagaimana nanti, gitu, itu masuknya ke dalam metode, ya. Kemudian yang kelima unsurnya yaitu mesin, ya, atau alatnya, ya. Kemudian si mesin ini ya tentunya unsur-unsurnya penting, ya, dalam dunia modern sekarang, ya, karena bisa mempercepat atau memperlancar proses penyelesaian pekerjaan atau produksi, atau bisa melipat gandakan hasil produksi, ya. Tentunya sangat menguntungkan, ya, dalam persaingan suatu usaha, ya. Kemudian yang keenam adalah market, ya, atau pasar, ya, atau target pasarnya. Jadi jika barang tadi sudah diproduksi, ya tentunya kita perlu pasar, ya, perlu marketnya, kita mau menyebarkan hasil produksi kita kemana, ya. Kemudian barangnya jadi tidak menumpuk di pabrik misalnya, ya. Kemudian pemasarannya yaitu merupakan bagian puncak, ya, dari suatu kegiatan atau suatu produksi, ya, dalam nanti kita menentukan apakah produk kita atau hasil kita yang tadi kita produksi diterima oleh konsumen atau tidak, gitu. Oke, begitu ya unsur-unsur manajemen yang dikenal tadi dengan sebutan 6M. Ingat 6M, main, money, material, method, mesin, dan market, ya. Sekarang ada yang namanya prinsip-prinsip manajemen, ya. Kalau prinsip-prinsip manajemen, jika kalian coba googling itu nanti ada perbedaan, tapi intinya sama, ya. Tapi Ibu akan menjelaskan 7 saja, yaitu 7 prinsip dari manajemen, ya. Jadi dalam melakukan suatu manajemen diperlukan dalil khusus yang dapat dijadikan pedoman oleh para manajer, ya, dalam melaksanakan tugasnya yang dikenal dengan prinsip-prinsip manajemen, ya. Yang pertama yaitu prinsip pembagian kerja atau division of work, ya. Ingat yang sudah Ibu tandai warna merah berarti itu kata kuncinya, ya. Berarti the right man on the right place, artinya apa? Berarti setiap pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keterampilannya atau pendidikannya, serta sesuai juga dengan keadaan fisik dan psikisnya, gitu, ya. Ingat the right man on the right place, ya. Jadi orang yang benar atau orang yang benar di tempat yang benar, gitu, ya. Kemudian yang kedua yaitu prinsip wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility, ya. Jadi pembagian pekerjaannya harus disertakan dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, ya. Kemudian wewenang yang diberikan kepada bawahan itu harus jelas, ya, jelas batasannya, dan harus menganut prinsip keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, ya. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip kesatuan
komando atau unity of command. Ya, jadi komando atau perintahnya dari si manajer kepada bawahan itu harus sama ya, dari atas sampai bawah juga satu bahasa ya, jangan sampai nanti bawahannya bingung ya. Jadi tugasnya sebenarnya apa? Bingung ya. Jadi harus sama dari atas sampai ke bawah dan berasal dari sumber yang sama. Jadi atasannya siapa? Yang memberi tugasnya siapa itu harus jelas, harus satu sumber yang sama ya. Kemudian yang keempat ada prinsip KISS ya, singkatan. Hal ini untuk lebih memudahkan. KISS-nya sendiri artinya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi ya. Koordinasi itu apa? Ya, koordinasi itu segala kegiatan untuk menghimpun dan mengarahkan kegiatan semua alat dan sarana manajemen yang tadi 6M ya. Ya, jadi sudah Ibu tandai ya untuk memudahkan. Jadi koordinasi itu menghimpun, artinya menghimpun dan mengarahkan ya. Jadi agar lebih mudah nanti kalian jika ada pertanyaan bisa menjabarkan sendiri. Yang penting kata kuncinya ingat ya, koordinasi itu menghimpun dan mengarahkan. Kemudian ada I, yaitu integrasi. Integrasi itu usaha untuk menyatukan berbagai unit dalam organisasi sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan tindakan ke arah satu sasaran. Ya, jadi integrasi kata kuncinya menyatukan. Ya, tadi koordinasi menghimpun atau mengarahkan, kalau integrasi menyatukan. Ya, kemudian untuk KISS ya, S-nya sinkronisasi dan simplikasi. Untuk sinkronisasi itu apa? Sinkron ya, mensinkronkan, berarti menyelaraskan atau menyesuaikan kegiatan berbagai bagian guna mencapai keserasian atau keharmonisan tindakan dalam mencapai sasaran ya. Ingat kata kuncinya sinkron, berarti mensinkronkan atau menyelaraskan atau menyesuaikan ya. Kemudian S yang terakhir yaitu simplikasi. Jika simplikasi adalah usaha untuk melakukan penyederhanaan di dalam organisasi. Maaf, Ibu belum menandai ya. Jadi simplikasi itu penyederhanaan di dalam organisasi, sistem atau cara kerja supaya terjadi penghematan tenaga, waktu, dan biaya sehingga tercapai tujuan yang diinginkan ya. Ingat, KISS koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi. Koordinasi itu menghimpun dan mengarahkan, kalau integrasi menyatukan, sinkronisasi menyelaraskan atau menyesuaikan, simplikasi yaitu penyederhanaan. Begitu ya. Yang kelima adalah prinsip tertib dan disiplin. Ya, tentunya tertib dan disiplin sangat penting untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan bermutu. Kemudian yang keenam adalah prinsip semangat kesatuan. Ya, jadi setiap orang yang bekerja sama dalam suatu usaha ya perlu untuk memiliki jiwa senasib gitu ya. Senasib atau jiwa kesatuan dan seperjuangan ya, mulai dari tingkat atas hingga tingkat bawah ya. Kemudian dengan semangat kesatuan ini, semua orang yang terlibat akan bekerja dengan senang hati serta timbul inisiatif dan prakarsa untuk memajukan usaha. Ya, jadi jika sudah senang dengan pekerjaannya, pasti akan senang juga ya, nyaman juga dengan pekerjaannya sehingga timbul inovasi atau inisiatif-inisiatif yang dapat memajukan suatu perusahaan gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip keadilan dan kejujuran. Ya, jadi semangat kesatuan yang tadi akan terbina jika dalam usahanya berlaku keadilan dan kejujuran, yang tentunya sangat penting ya. Jadi misalnya adil dalam pembagian pendapatan ya. Adilnya sendiri bukan disamaratakan, tetapi disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sesuai dengan job desk-nya pekerjaan masing-masing gitu ya. Kemudian
Untuk kejujurannya berarti bekerja dengan mendahulukan kepentingan bersama atau organisasi, bukan untuk mendahulukan kepentingan pribadi. Ya, mungkin cukup dari Ibu untuk pertemuan pertama hari ini. Silahkan nanti ada kuis yang akan Ibu share sebentar lagi di WA grup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.